Oke, selamat malam buat teman-teman kiper futsal Indonesia. Hari ini gue akan menghadiri acara video session untuk besok kegiatan coaching klinik di AFP Kalbar. Jadi teman-teman, welcome to YouTube channel Eka Sanjaya. Udah kan? Profesional itu harus banyak mengumpulkan informasi. Wajib banget mengumpulkan banyak informasi dalam artian tentang ilmuwan itu pasti, tentang bagaimana perkembangan futsal di dunia sampai di Indonesia. Jangan sampai teman-teman nggak tahu Nizar. Jangan sampai teman-teman nggak tahu Nizar kelemahan dan kelebihannya. Harus tahu. Jadi teman-teman bisa belajar dari sosok seorang pemain. Nantinya Al-Bagir kelemahan, kelebihannya apa? Habibie kelemahan, kelebihannya apa? Harus tahu juga. Kalau teman-teman bisa mengumpulkan banyak informasi, jadinya teman-teman juga bisa mengembangkan diri teman-teman. Kalau teman-teman contoh nih belajar, nggak punya informasi, jadi teman-teman malas belajar kan? Tapi kalau teman-teman informasinya banyak nih, pasti teman-teman semangat untuk berlatih atau belajar. Jadi saya berusaha untuk merubah mindset bagaimana pelatih-pelatih di Indonesia sampai bahkan yang ada di liga untuk merubah cara berpikirnya. Ya, untuk merubah bagaimana sih latihan yang kalau saya bilang selalu real, situasi pertandingan itu seperti apa gitu. Jadi jangan sampai kalau saya bilang itu adalah empathy training. Empathy training dalam artian latihan kosong. Buat teman-teman juga jangan hindari kurangin namanya pakai banyak kuns, tapi dengan banyak situasi pertandingan aja. Kalau banyak kuns yang akan terjadi, ya cuman capeknya cuman bergeser doang, tapi latihannya nggak dapet komunikasi. Kalau teman-teman main bagus nih, tapi nggak punya komunikasi, mati pak, mati. Kenapa saya bilang mati? Saya contoh, ada Samuel ada sebelah kiri. Kita lihat dia ada Samuel, tapi teman-teman nggak komunikasi sama orang belakang untuk ada Samuel. Di passing teman-teman. Jadi teman-teman yang kerja double. Jadi berusahalah teman-teman membangun komunikasi yang baik dan benar. Jadi jangan sampai pemain cuma main gini dong. Ada nggak sih kiper yang kemarin? Diam, tiba-tiba gol. Jadi analisa itu. Jadi teman-teman, oh dari sini dia akan ke sini. Saya harus antisipasi seperti ini. Kalau teman-teman nggak nonton pertandingan, tiba-tiba besok main sama tim A, tanpa analisa lawan, habis. Teman-teman hanya di pertandingan cuma nebak-nebak doang nih. Ah, tak gini, yaudah sesuai dengan pertandingan, sesuai dengan ada rule di pertandingan aja. Tapi teman-teman nggak tahu nih, antisipasinya seperti apa. Itu yang akan mempertajam pertahanan menurut saya untuk penjaga gawang. Karena saya pribadi ketika di timnas, sebelum di timnas pun saya di tim liga, mau lawan tim kecil apapun saya pasti analisa lawan. Sampai sekarang saya punya bank data semua kiper-kiper yang ada di Indonesia. Kelemahannya apa, kelebihannya apa, golnya seperti apa, saya punya semua. Karena saya setiap pertandingan selalu ada di GOR dan nonton dan saya rekam video. Kasih tahu cara berpikirnya dulu. Jadi besok di lapangan teman-teman udah nggak bingung lagi. Ya besok pagi ada pelatihan kiper dan sama pelatihnya. Jadi udah tahu nih, oh cara melatihnya seperti yang semalam saya bahas gitu. Oke, selamat pagi buat futsal Indonesia semuanya. Setelah tadi malam kita lakukan workshop tentang bagaimana cara melatih secara modern, hari ini kita akan aplikasikan di lapangan. Jadi stay tune di YouTube Eka Sanjaya. Untuk bisa mengembangkan kiper dan pelatih yang ada di Kalimantan Barat. Ya, kita mulai nanti pemanasan saya pimpin dulu. Setelah memimpin, nanti saya akan rekam. Jadi rekamannya akan saya kirim biar teman-teman bisa belajar dari rekaman video yang sudah ada. Oke, Pat, ada masukan? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama saya Bagus. Saya di sini koordinasi lah sama Coach Eka buat ngebantu gitu. Jadi mudah-mudahan ilmu yang dari Coach Eka dapatkan bisa diterapin. Jadi gak cuma pada saat ini, dari kemarin sampai hari ini aja, tapi bisa seterusnya. Dan kalau nanti ada ilmu baru lagi bisa update lagi. Sudah selesai. Oke, semua di sana, di kiper, di gawang. 3, 4, lanjut. 5, terus. Ganti kaki, go, up. 1, 2, 3. Oke, sekarang badan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, bangun. Gini. Ya, nah Nani terima bola Ditahan, atas. Stop. Bangun. Posisi tadi.
Ya, ambil satu tangan. Go, hop. Ya, nanti. Ya, lagi. Ya, oke. Go. Pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Ya, sekarang saya pengen melihat teman-teman cara crossnya, tapi gini. Kamu sini. Di garis. Oke, posisi kuda-kuda dulu biasa. Terus kamu cross. Cross. Nah, salah apa benar? Tadi saya bilang apa? Saya pengen semuanya satu inline. Stop. Nah, tangannya ini nggak semuanya di atas. Yang ini di atas oke, yang ini ada di bawah untuk antisipasi bola seperti ini. Ya, jadi sekarang saya pengen teman-teman semua ada di garis. Oke. Bangun. Oke. Ganti ke arah. Kiri. Go. Up. Tahan dulu. Lihat posisinya teman-teman lurus gak? Lihat tuh kakinya lurus gak sama garis? Lurus gak sama garis? Yes, good. Ini udah bagus. Badannya maaf. Hup. Tahan. Hup. Sorry, maaf. Nah. Nah. Kenapa saya ada jaring? Biar ketika cross, teman-teman badannya, kalau teman-teman badannya nempel sama jaring, berarti badannya nggak lurus. Paham ya? Kalau teman-teman sekarang gini, udah lurus seperti ini, kamu cross. Kalau ininya nepet, berarti badannya nggak miring. Ketika berhadapan satu sama satu. Jadi bagaimana? Sering terjadi ketika teknik cross yang nggak bagus, akhirnya terjadi gol. Di liga banyak kejadian kayak gitu. Ya, ketika cross yang nggak bagus, akhirnya posisi badannya menjadi gol. Ya, berikutnya saya akan benahin tentang spagat. Sekarang udah pakai bola. Kamu dulu pegang bola sana. Siap. Go, split. Go. Kaki lebarin. Good. Yang akan terjadi apa? Bola akan masuk sebelah sini. Makanya saya paksa teman-teman harus lurus seperti ini dulu. Kalau tanpa bola, nanti jatuhnya splitnya sama seperti ini. Kalau sekarang kan megang bola seperti ini. Ada juga suatu ketika, bangun. Bola taruh. Bangun. Split. Split, tapi badannya habis split jatuh ke belakang. Sering nggak terjadi? Oke, Bang, kalau misalnya bolanya dapat diantisipasi gimana? Oke, kalau di futsal semalam saya bilang, ada namanya antisipasi bola kedua. Karena di futsal udah berpikir seperti itu. Ketika teman-teman antisipasi bola pertama, antisipasi bola kedua gimana nih posisinya? Oke, paham ya? 1, 2, up. Good. Oke, jatuh aja. Yang penting kaki lebarin. Dapat bola nggak dapat bola, nanti aja urusannya. Kiri. 1, 2, up. Good, bagus, lagi. Ini tangannya. Go. Stay aja. Tahan. Stay, good, nah. Good. Bola. Ganti arah. Siap, up. Good. Oke, udah benar. Ya. Siap, terakhir. Go, up. Go, maju, mundur langsung sini. Good, up. Aduh, ambil. Go, 1. Oke, ke sini dulu, baru second boss. Go, up. Ya, saya bilang apa? Jangan semua turun. Oke, lanjut. Aduh. Oke, up, syuting, Oke, gak apa-apa. Good. Di Liga pun masih banyak kok orang mau nangkep tiba-tiba boleh rebound. Ya, kalau nggak yakin lu buang aja. Karena biar tidak ada aksi kedua. Kemarin saya bilang munculin statistik tentang di Liga Spanyol. Aksi pertama sama aksi kedua sedikit. Karena kenapa? Mereka main safe. Kalau nggak bisa ditangkap, buang bolanya. Paham? Yang kedua, ada namanya real situasi di sana. Kenapa saya ada maju mundur? Karena saya bikin fokusnya gini. Kamu maju ke depan, tapi saya mau ada mundur. Kenapa? Karena saya pikir kamu berpikir ketika stepping, reposisi namanya. Jadi ketika maju, mundur karena ada saya di belakang second post. Kenapa saya mundur sampai sini? Sampai terlihat saya. Karena nanti ujungnya habis training 1 ke training kedua ada situasi di sana dribbling, kamu maju dulu awalnya di sini, ternyata ada saya second post. Berarti kita harus apa? Kalau saya di sini pas yang second post bagus, kira-kira bisa antisipasi nggak? Berarti kita harus mundur. Makanya saya mundur, fokus yang pertama, baru kedua. Jadi gerakannya diem. Biarin aja, di sini fokus 1 nih. Dia syuting. Kalau emang nggak syuting, baru lu second post gitu aja. Jangan kalau kamu nebak jatuhnya, jadi ada diem doang. Sap, lagi. Go, up. Good, awas, jangan buang bola, jangan buang muka. Ready. Good, ambil bola tuh, masih ada. Balik, mundur. Shooting, Oke, good. Jangan sampai jatuh ke bawah. Jadi biar fokus untuk bangun bolanya lebih cepat lagi. Recovery-nya. Terakhir, go. Good, awas. Go, up. Awas, up. Perasaan saya senang, bahagia karena dapat pengalaman baru dari coach timnas ini.
Ya, perasaan saya juga senang dapat ilmu yang bermanfaat karena jarang kan ada yang dapat kayak gini. Terus terima kasih coach. Kalau saya sendiri sih senang sih, apalagi yang turun langsung tuh pelatih timnasnya. Terus kapan lagi sih bisa dilatih sama pelatih timnasnya langsung? Kalau dari saya itu sih. Harapannya ke depan bisa masuk timnas putri futsal. Harapan saya masuk timnas. Kalau dari saya sih mungkin dari bawah dulu ya, untuk ke timnas itu pasti ada tahapannya. Tapi misalnya dari Linus dulu, ini internasional baru ke timnasnya.